warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadian Siliwanti dengan NPM 2024 910 dengan partner saya. Nama saya Dina Ulenisa dengan NPM 2024 691 0067. Kami di sini akan menampilkan video profil Yayasan Pendidikan Al-Wardah dan juga proses komunikasi antara ustazah dengan santri maupun santri dengan santri untuk tugas mata kuliah komunikasi pesantren yang diampu oleh Ibu Nurmayudita MIKOM. Selamat menyaksikan. Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan agama non-formal yang berperan dalam membentuk generasi religius dan berakhlak. TPQ berfokus pada pembelajaran Al-Quran, sedangkan Madin mencakup ilmu agama yang lebih luas, seperti fikih, akidah, dan akhlak. Keduanya melengkapi pendidikan formal dengan jadwal fleksibel, menjadi sarana pembinaan karakter Islami dan penguatan spiritual di masyarakat. Yayasan Pendidikan Al-Wardah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang terletak di Dusun Dayu, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Yayasan Pendidikan Al-Wardah ini menaungi 3 lembaga, yakni Pendidikan Taman Kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga Madrasah Diniyah. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Wardah menaungi santri mulai usia 3-15 tahun. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tartil. Proses evaluasi santri dilakukan ketika santri menyetorkan bacaan tartil atau Al-Quran kepada ustazah. Disitulah kemampuan para santri diketahui, di mana santri membaca tartil atau Al-Quran dan disimak oleh ustazah. Apabila ada kesalahan dalam bacaannya, maka ustazah yang bertugas menyimak akan membetulkan bacaan tersebut. Selain itu, siswa juga diwajibkan untuk menghafalkan bacaan doa sehari-hari dan juga surat-surat pendek, yang mana hafalan tersebut disetorkan ketika selesai disimak membaca tartil atau Al-Quran. Para santri TPQ akan dibagi kelas sesuai dengan tingkatan, mulai dari Iqra 1 hingga kelas Al-Quran. Sebelum pulang, para santri bersama-sama membaca surat pendek dan doa sehari-hari. Madrasah Diniyah Al-Wardah berdiri sejak tahun 2017, bertepatan dengan kebijakan penyelenggaraan wajib Madin yang disahkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain kegiatan belajar mengajar seperti membaca kitab, belajar mengaji, menyetorkan bacaan Al-Quran, di Al-Wardah juga terdapat kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum proses belajar mengajar dimulai, seperti membaca nagom dan belajar Al-Banjari di sela-sela istirahat antara kegiatan TPQ dan Madin. Setelah belajar Al-Banjari, disusul oleh kegiatan sholat asar berjamaah.
Madrasah Dini Al-Wardah juga aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh penduduk setempat, seperti kegiatan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan peringatan hari besar lainnya. Madrasah Dini Al-Wardah juga aktif mengikuti perlombaan, di antaranya Forsadin, Fasih, dan perlombaan Islami lainnya. Tak heran jika koleksi piala yang ada sangat banyak, karena para santri kerap menjuarai perlombaan-perlombaan tersebut. Kitab yang diajarkan kepada santri Madrasah Dini Al-Wardah sama seperti yang diajarkan di pesantren, seperti Nahwu, Shorof, Husnul Yakin, Arba'in Nawawi, dan masih banyak lagi. Karena ilmu yang diajarkan berbasis pendidikan pesantren yang diterapkan di lingkungan kampung luar pesantren, dalam hal ini tentu ada tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajar, baik dari sisi ustazah maupun santri. Berikut sekilas wawancara kami dengan salah satu ustazah dan juga santri Al-Wardah. Oke guys, kali ini kita mau wawancara santri Al-Wardah tentang bagaimana sih selama penuntut ilmu di Al-Wardah ini, dan juga kesan-pesan mereka selama belajar di sini. Oke, mari kita tanya. Sebelum saya mulai, di sini saya kenalan dulu ya. Ini namanya siapa? Nama saya Tiara Ramawati. Dan nama saya Erina Prisma. Saya mau bertanya nih, kesan dan pesan kalian selama belajar di Al-Wardah. Masih Ya, pesannya? Semoga Al-Wardah lebih maju, sukses, jaya. lebih banyak lagi pelajar. Terima kasih ya atas pesan dan kesan kalian. Sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Kenalan dulu yuk. Ini namanya siapa? Giovanni Aryananda. Dan yang ini? Roberto Ramdan Sanata. Oke, di sini saya mau nanya, gimana sih kesan-pesan kalian selama belajar di Yayasan Al-Wardah ini? Saya sangat bangga belajar di Madinah Al-Wardah. Di sini saya belajar banyak ilmu agama. Untuk pesannya? Semoga Al-Wardah semakin berkembang dan santrinya semakin banyak. Sudah. Oke, cukup sekian ya dari saya dan juga teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya mau bertanya, apa saja rintangan yang jenengan hadapi saat mengajarkan kitab yang berbasis pesantren kepada santri yang berada di lingkungan desa? Kalau menurut saya, kita jelaskan dari perbedaannya. Kalau di pesantren itu kan lingkungan di mana memang akhlak itu dinomorsatukan. Jadi setelah guru masuk, kondisi di kelas itu langsung sunyi, tidak ada suara, dan mereka langsung kepalanya menunduk, hormat, takdim, seperti itu. Nah, kalau perbedaannya di desa, ustadz atau guru itu masuk, tidak mungkin langsung diam. Itu perbedaannya yang pertama. Kondisi di dalam kelas. Yang kedua adalah saat pembelajaran dilaksanakan. Sangat jauh berbeda. Kalau di pesantren itu mereka sudah terbiasa dengan kitab-kitab, bahasa Arab, artinya pun mereka mungkin pastinya ya, karena sudah setiap hari diajarkan dan dimutalaah, dia akan banyak hafalnya. Jadi ada bahasa Arab apapun itu, dia akan mudah memahami. Nah, sedangkan kalau di desa itu sedikit sulit, atau bisa dikatakan mendekati sangat sulit. Karena apa? Karena kalau di desa mereka hanya belajar kitabnya ya hanya di Madin saja ya. Nah, setelah pulang gak mungkin seperti pelajaran sekolah yang mereka pelajari setiap hari, takutnya rankingnya di bawah dan sebagainya. Mereka menganggap kalau mengaji Madin saat di sini belajar, pulang ya sudah, seperti itu. Akhirnya mereka tidak banyak yang dia pahami dalam bahasa Arab. Akhirnya yaitu cara pembelajarannya kita bedakan. Kalau kami, saya pribadi, caranya adalah menyamakan Madin ini, pembelajaran Madin di sini itu dengan
pembelajaran formal yang ada di sekolah. Kalau seandainya saya masuk ke madin yang ada di pesantren, nah di situ saya masuk, mereka langsung diam, dibuka kitabnya halaman sekian, saya baca, saya menerangkan, dia langsung menerima, tidak ada protes dan yang lainnya ya. Nah, kalau di sini saya masuk, mereka masih ramai. Kemudian saya menjelaskannya pun saya harus dengan bahasa yang sangat gamblang, yang sangat terperinci, yang sangat mudah difahami oleh mereka. Jadi saya harus mengartikan dari lafaz-lafaz itu. Kalau mengatasi rame, tidak seperti di pondok, Mbak tolong diam, mereka langsung diam. Tapi kalau di sini dia akan terus bicara. Nah, jadi saya samakan dengan pembelajaran di sekolah dengan cara diberi shock terapi. Ya, sedikit shock terapi tapi ya tidak keras, karena anak madin itu kalau dikerasi dia akan mutung, kalau dihalusi dia akan ngelamak. Jadi kita itu ada kalanya kita jadi temannya, kalau dia sudah agak melewati batasan itu, nah di situ kita harus mengeluarkan ketegasan kita agar mereka juga tidak menganggap Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan ketika ustadz dan ustazah mengajar di lingkungan pesantren dan di luar pesantren. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya dan speak up-nya ya. Mungkin kita cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.